Makanya apakah orang mengamalkan puasa Daud perlu ijazah dari seorang kiai gitu ya? Enggak. Tapi orang belajar kepada seorang ulama, seorang kiai itu kan perlu menjadi paham. Ya, antara lain paham tentang fadilahnya puasa Daud disunnahkan, gitu ya. Apakah waktu mengamalkan wajib punya ijazah? Tidak, karena yang mengijazahkan itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam yang mau mengamalkan ya diamalkan saja. Tapi kalau misalnya ingin gitu ya, ada orang ingin berpuasa Daud tapi dengan ijazah, boleh, asalkan yang mengijazahi juga kiainya itu ahli puasa Daud. Jadi ibu perlu mencari siapa kiai ulama yang ahli puasa Daud, kemudian minta ijazahi, namanya tabarukan, begitu ya. Tapi kalau kayak saya ini bukan ahli puasa Daud, kalau ibu minta ijazah pada saya, nggak cocok, wong saya nggak mengamalkan puasa Daud, kok minta ijazah pada saya, nggak pas, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, pengamalan wirid, begitu ya, pengamalan kalau ada ijazahnya itu tajwid kan gitu ya. Kalau kita mencari sanad atau ijazah bagi tajwid Al-Quran kita ya kepada ulama-ulama yang ahli tajwid kan begitu ya. Bukan ahli fikih dimintai sanad tajwid, gak tepat kan gitu. Sama dengan dokter. Dokter kan ada bagian-bagiannya. Ada dokter bedah, ada dokter mata, ada dokter apa lagi? THT ya. Ada dokter gigi kan gitu kan. Gimana kalau kita sakit gigi, kita datang konsultasi kepada dokter penyakit dalam. Padahal dokter penyakit dalam kalau ngoperasi nih ya, itu ada catutnya, ada dan sebagainya ya. Kira-kira gigi kita dicatat dengan catutannya yang bukan untuk gigi, gimana kira-kira? Kan berabe ya. Pakai di bedah misalnya, perlu pipi kita dibedah gitu, kan rusak semua karena bukan ahlinya. Kalau sakit gigi datanglah ke spesialis dokter gigi, begitu ya. Kalau penyakit dalam ingin berobat, maka datanglah kepada spesialis dokter dalam atau bedah dalam. Demikian juga dengan ulama-ulama ya. Kalau ingin ijazah puasa apa saja yang sunnah-sunnah, datanglah kepada ulama yang ahli berpuasa sunnah. Tapi kalau ingin belajar fikih, begitu ya, datanglah kepada ulama-ulama yang ahli fikih. Kalau ingin belajar nahwu, datanglah kepada ulama-ulama yang ahli nahwu atau gramatikal Arab, begitu dan seterusnya. Jelas Bu?